Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nantiana Rani di Bincang Interaktif bersama dengan iTech Magazine. Kali ini saya akan berbincang mengenai transformasi digital bersama salah satu organisasi yang mewadahi bidang tersebut, itu bidang digital. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yaitu Bapak Sunu Widiatmoko. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Pagi. Nanti kita akan berbincang-bincang ya, Bapak ya. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat, apalagi saat ini sudah memasuki level 4 ya Bapak. Nah, sebuah perusahaan itu harus bertransformasi secara digital karena memang kita membatasi ruang secara sosial. Nah, mungkin menurut Bapak, apa kiat-kiatnya agar sebuah perusahaan itu sukses untuk menjalankan transformasi digital, Bapak? Saya rasa dengan adanya pandemi ini merupakan sebuah pendorong ya untuk setiap perusahaan itu mau tidak mau dalam kondisi PPKM, pertemuan fisik dibatasi, itu harus menggunakan teknologi, dan teknologi di sini adalah teknologi digital. Jadi setiap perusahaan mau tidak mau itu wajib mengadopsi teknologi. Nah, adopsi teknologi terutama teknologi digital ini maksud saya akan sangat membantu perekonomian Indonesia ke depannya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa ekonomi digital itu tidak mungkin bisa terbentuk apabila penggunanya infrastruktur digital tersebut tidak terbangun. Mungkin pemerintah bisa membangun teknologi 5G dengan cepat, infrastruktur digital dapat dibangun dengan cepat. Tapi kalau masyarakatnya atau penggunanya itu tidak mendukung, itu tidak akan jalan dengan baik. Ya. Jadi memang harus ada penyesuaian ya Bapak antara pemerintah dan kita juga sebagai masyarakat yang menggunakan transformasi digital itu. Nah, menurut Bapak saat ini perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, BUMD ataupun swasta sudah menjalankan transformasi digital itu apakah sudah terbilang sukses dan efektif, Bapak? Saya rasa semuanya proses ya. Jadi tidak ada sesuatu yang seperti membalikkan telapak tangan, semuanya itu proses, semuanya berjalan. Tapi inovasi atau teknologi digital sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi memang harus diadopsi. Kalau tidak diadopsi pasti akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau yang saya lihat di BUMN, BUMD, perusahaan secara umum itu mereka mulai mengadopsi. Meskipun tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Bagaimanapun perusahaan itu ada tata kelola, ada birokrasi. Yang mana untuk merubah teknologi, untuk mengadopsi teknologi itu tidak serta-merta dapat mudah dilakukan. Karena ini tidak hanya berupa membeli sistem, membeli perangkat, kemudian digunakan selesai. Enggak, karena ini akan terkait dengan culture, terkait dengan organisasi, SOP kerja. Nah, ini sebetulnya yang lebih menantang. Jadi kalau jangan dilihat bahwa teknologi itu hanya dilihat dari sisi membeli, mengadakan, selesai. Bukan. Bagaimana menggunakan tepat guna, tepat sasaran, itu yang paling penting. Jadi ini merupakan proses. Betul. Jadi memang harus memerlukan persiapan yang sangat panjang, apalagi selain memang kita harus bertransformasi dan kondisi sekarang pun memaksakan untuk kita terus melakukan transformasi digital ya Bapak. Oke, baik Bapak sebagai Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia nih. Nah, sebentar lagi kan kita akan mengadakan presidensi G20 ya Bapak. Nah, Bapak sebagai Sekjen mungkin bisa memberikan apa sih yang akan nantinya AFPI lakukan di terutama mengenai isu inklusi finansial gitu. Jadi ini sangat menarik. Saya rasa topik yang dibawakan ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana kita secara organisasi kita diminta berpartisipasi mendukung presidensi G20. Nah, setiap kegiatan G20 itu ada kegiatan B20, Business 20. Jadi ada side event. Nah, kita dari AFPI itu juga diminta untuk berpartisipasi mengadakan paralel event yang bersama-sama dengan organisasi yang lain. Di mana yang akan kita lakukan tentu saja kita akan memberikan showcase atau contoh sukses dari Indonesia Story, bagaimana kita mengangkat bahwa teknologi digital itu dapat menjadi sokok guru untuk ekonomi digital ke depannya. Jadi kita tunjukkan showcase. Nah, bayangan saya nanti kita akan membawa kisah sukses yang dilakukan oleh para anggota kita, apakah itu untuk nelayan, petani, kegiatan warung, di mana
kegiatan usaha mereka terbantu oleh pinjaman digital dengan adanya teknologi digital ini. Jadi itu merupakan showcase yang akan kita dorong ke dalam B20 bahwa teknologi digital ini akan dapat menjadi sokok guru untuk Indonesia ke depannya dan bisa menjadi contoh untuk negara lain. Ini tentunya dalam melakukan transformasi digital tersebut ada yang namanya digital risk dan digital governance ya Bapak. Mungkin menurut kacamata Bapak itu seperti apa komponen-komponen untuk mensukseskan komponen yang ada di jadi begini, yang paling penting itu sebetulnya terkait dengan digital risk itu adalah literasi. Ya, betul. Literasi itu bagaimana orang tidak hanya paham sama dengan kita handphone. Masyarakat secara umum, beli handphone bisa. Tapi apakah mereka menggunakan handphone itu tepat guna, tepat sasaran? Is another question, karena banyak orang yang menggunakan untuk hoax, tidak untuk hal yang non produktif. Nah, demikian juga dengan digital risk. Yang dimaksud dengan digital risk ini yang kita hadapi. Orang bisa menggunakan teknologi digital, tetapi tidak menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pinjaman digital, orang Indonesia ini bisa mengakses pinjaman, tetapi dia tidak bisa menggunakan pinjaman itu untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi literasinya tuh begini, mereka bisa pinjaman online, tapi mereka nggak tahu bahwa mereka tuh pinjam harus disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka tuh harus pinjam sesuai dengan kemampuan dia membayar. Kalau dia meminjam, dia harus membayar tepat waktu. Nah, ini yang orang sering lupa, karena orang melihat bahwa pinjamannya lewat online itu hanya bisa apply, that's it. Mereka nggak melihat efek negatifnya. Nah, demikian juga dengan kegiatan digital yang lain. Jadi menurut saya pemahaman orang itu sangat penting di dalam mengadopsi teknologi digital. Bagaimanapun teknologi digital itu kan hanya alat. Salah satu contoh, saya kemarin ada event dengan Mabes Polri terkait dengan investasi bodong. Kita melihat bahwa mereka menggunakan investasi digital ya, seperti kripto, investasi digital yang lain. Sebetulnya bukan investasinya itu yang salah, tetapi pemahaman mereka bahwa investasi itu harus bagaimana, itu mereka nggak paham. Nah, jadi saya melihat bahwa akhirnya kita kembali, teknologi itu adalah alat. Pemahaman orang, knowledge dari orang itu sesuatu yang sangat penting. Itu terkait dengan digital risk. Terkait dengan governance, nah governance ini akhirnya lari ke pemerintah. Iya. Kalau pemerintah sebenarnya sadar bahwa salah satu fundamental yang utama di dalam digital itu adalah masalah kerahasiaan data. Nah, memang kita semua pelaku usaha digital ini lagi menunggu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sudah 2-3 tahun lah proses belum diluncurkan. Nah, kita melihat bahwa ini merupakan suatu upaya komitmen dari pemangku kepentingan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini harus ada kalau kita ingin menjadi negara yang dapat menggunakan teknologi digital untuk perekonomian, mendukung perekonomian. Karena apa? Karena kan sebetulnya ini ada teknologi digitalnya untuk membangun trust, untuk membangun kepercayaan. Kalau untuk kepercayaan ini tidak ada basisnya dan tidak ada kepastian perlindungan data, orang tidak akan mau menggunakan. Dan sekarang di teknologi digital ini, ya yang paling penting adalah bagaimana data mereka itu bisa terlindungi. Jadi masalah trust itu sesuatu yang sangat penting, dan saya melihat salah satu batu pijakan yang paling besar itu terkait dengan governance itu adalah masalah perlindungan data pribadi, meskipun nanti akan diikuti dengan bagaimana pemerintah membentuk lembaga-lembaga, membentuk pengawas-pengawas untuk memastikan bahwa governance itu berjalan. Jadi kalau kita ngomong governance, kita ngomong komitmen pemerintah dan membangun kepentingan. Betul, memang di sini peran pemerintah sangat besar ya Bapak, karena termasuk tadi di literasi digital pada masyarakat pun ya memang harus dicanangkan oleh pemerintah secara langsung betul. Nah, untuk peran milenial mungkin Bapak untuk melakukan transformasi digital, karena kan nanti yang akan memimpin Indonesia ke depan adalah para milenial gitu. Menurut Bapak sejauh ini bagaimana peran milenial dalam melakukan transformasi digital gitu, atau ke depannya seperti gitu. Ilustrasi ya, di fintech lending di organisasi kita itu hampir 70% pengguna itu adalah umur milenial. Jadi dari umur 18 sampai 35. Itu sebagian besar. Nah, sebetulnya dari sisi melek teknologi mereka adalah yang melek. Tinggal bagaimana kita dapat mengarahkan menggunakan seluruh bangsa ya, bahwa mereka ini harus mengadopsi teknologi digital ini untuk kegiatan yang produktif.
Kalau adopsi sudah pasti iya. Iya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana pemerintah juga harus dapat berperan di dalam pendidikan terkait dengan literasi. Iya. Karena ini kita umum ya. Kedepannya 10, jangankan 10 ya, saat ini kalau kita bicara resources untuk teknologi digital, itu kita sudah bersaing dengan resources seluruh dunia itu bersaing. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah edukasi di Indonesia ini tidak mendukung secara penuh kebutuhan teknologi digital tersebut. Jadi kalau kita bilang programmer, itu banyak perusahaan unicorn di Indonesia yang programnya di India, di Vietnam, di Singapura, malah di luar Indonesia lah. Nah, sebetulnya apa? Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sebagai market menarik, tetapi resources untuk mengembangkan itu justru rely kepada negara yang lain. Padahal justru kalau kita bicara, sebenarnya developer tuh modalnya apa sih? Kan otak aja, iya. Otak dan knowledge. Jadi sebetulnya ini sebenarnya juga saya rasa Pak Jokowi, Pak Presiden menunjuk Nadiem sebagai menteri itu karena beliau memahami bahwa bagaimana kita harus menciptakan milenial ini siap menghadapi tantangan teknologi digital ke depannya. Sekarang apa sih tantangan terbesar dalam melakukan transformasi digital dan ke depannya, dan apa sih menurut dari kacamata pencegahan yang harus dilakukan untuk tantangan transformasi digital yang akan datang? Ada dua, literasi, yang kedua adalah masalah knowledge. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau mengenai knowledge, pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, ini tugas pemerintah. Kalau literasi ini tugas semua. Nggak ada pemerintah atau masyarakat, tapi semua. Karena literasi di sini bagaimana kita mau menggunakan teknologi digital ini, transformasi digital ini untuk kegiatan yang produktif. Jadi kalau kita lihat lah ya dalam konteks yang lebih besar, jangan dilihat dari sisi negatifnya, tapi dilihat sisi positifnya. Hindari yang non produktif sosmed, yang dilihat jangan hoaxnya. Iya, betul. Tapi bagaimana sosmed itu untuk meningkatkan produktivitas atau ekonomi digital. Itu sesuatu yang sangat penting. Sama kayak kalau kita dari AFPI kan menaungi untuk pinjaman online digital. Nah, kita bagaimana masyarakat itu literasi keuangannya itu harus sangat kuat. Karena jangan dilihat hanya aksesnya. Betul. Kan kalau sekarang ini orang selalu ngomong inklusinya kan. Inklusi sudah 78% inklusi tercapai. Tapi kalau literasi itu baru separuhnya, baru 38%. Nah, ini yang harus menjadi PR kita, bahwa literasi itu sesuatu yang sangat penting. Kayaknya banyak sekali yang terjebak mengenai pinjaman karena memang tidak hanya pinjaman, Mbak. Betul. Banyak orang yang kehilangan uangnya karena mereka tidak tahu apakah investasi ini bodong atau tidak. Yeah. Oke, kalau katakanlah investasi dia tidak bodong. Kalau dia berinvestasi, apakah sesuai dengan tujuan dia investasi? Betul. Misalkan orang yang PHK dapat pesangon, terus dia diinvestasi yang high risk, high return. Katakanlah resmi lah ya, high risk, high return. Nah, pas resikonya pas tinggi, pas uangnya habis, padahal sebenarnya kalau uang PHK ini kan untuk hidup dia berkelanjutan. Nah, profil investasi yang dia pilih itu tidak sesuai. Jadi pemahaman orang itu juga harus kita educate gitu. Jadi digital itu merupakan suatu alat, tetapi pemahaman itu PR kita semua. Betul. Kita harus ada kesadaran dalam diri juga ya Bapak untuk mengikuti perkembangan zaman, karena kan semakin ke depan kan semakin bertransformasi gitu. Kita harus mau untuk melek digital seperti itu. Oke. Mungkin terakhir Bapak, bagaimana harapan Bapak ke depannya, baik itu untuk para milenial atau dari Asosiasi Fintech sendiri atau untuk pemerintah untuk menjalankan transformasi digital gitu? Transformasi digital yang pertama tentu saja peran pemerintah untuk menciptakan infrastruktur digital, baik itu dari sisi sarana komunikasinya maupun terkait dengan governance. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa kalau masyarakat bertransformasi menjadi digital, itu data dia terlindungi, kemudian kegiatan dia akan menjadi lebih produktif. Itu tugas dari pemerintah. Kemudian dari sisi kita adalah masyarakat secara umum adalah terkait dengan masalah literasi dan pemahaman, agar masyarakat hanya menggunakan channel-channel yang resmi, tidak terjebak atau terkecoh untuk yang ilegal, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah.
Memang kita harus bersinergi ya Bapak, Ya. antara pemerintah dan masyarakat harus Betul. adanya bekerja sama untuk mensukseskan transformasi digital ini. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk perbincangan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi berbincang-bincang pada kesempatan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu tadi perbincangan antara saya dengan Bapak Sunil Widiatmoko selaku Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang sudah membahas mengenai transformasi digital, bagaimana mengenai pinjaman digital dan peran pemerintah mengenai transformasi digital, dan yang paling penting adalah kita semua harus melek digital. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Rendiana Tani, pamit undur diri.